Dan waktu itu sempat ditawarkan ke Jawa Pos. Orang Jawa Pos sendiri nggak percaya. Wah, nggak mungkin orang Jawa Pos bisa membuat secepat itu. ekspedisi Bukit Barisan. Kalau ini memang judulnya kumpulan catatan wartawan desa. Ini ide membuat judul ini siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Cacakmu, Cangkir Cakmu, kembali hadir dalam program Cangkruan Karumik. Bersama saya Abdul Muiz, sudah ada di Studio 5 Jatim News ID. Sahabat lama, Coas, Cak Ma'ruf, apa kabar? Baik, Cak Amu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soe, tambah lemu. Alhamdulillah. Cocok susu nih kan? Cocok susu nih. Nek nang kene kalau susu, Cak. Kopi Cak Cangkire. Ayo. Mas Renal, mana kopinya? Iki semua durung ngopi Cak. Ya nek gak ngopi gak salah paham kok. Salah paham. Ben gak salah paham, ngopi salah dhisik. paham ngopi. Mumpung ono kopi Cak Cangkire. Monggo, Cak Ma'ruf. Terima kasih. Diseruput dhisik. Diseruput sik. Aja lali bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Kopiku kok adem Cakmu? Heh? Tak lepokno kulkas. Anjen iku cuma gaya-gaya tok iki Cak Ma'ruf. Oke, siap. Cak Ma'ruf iki lapo tak undang rene. Selain konco lawas, luar biasa, istimewa manusia yang satu ini. Tuhan tidak kecewa menjadikan dia khalifah di muka bumi. Alhamdulillah. Menerbitkan buku baru, ya Cak Ma'ruf ya. Ya, betul. Judulnya menarik. Catatan wartawan desa. Mosok potongan rambut ini wong desa. Asli wong desa. Asli dah. Wong sawet ratap alo. Temen dah ya Ma'ruf. Iya, Cak. Coba. Cerita desa ya apa? Ya awal mulai. Sebenarnya memang saya terlahir dari desa ya. Bapak saya itu petani sayur. Petani sayur dari keluarga miskin. Jadi untuk menyekolahkan saya ke SD, SMP itu pun susahnya setengah mati. Jadi alhamdulillah saya bisa ke SMP Negeri 1 Gedangan pada waktu. Tapi yang dahsyatnya kita gak enak hidup miskin itu ketika SMA. Sebenarnya saya bisa masuk ke SMA Negeri 1 Sidoarjo, elit kan. Karena dengan Danem 48,8. Karena orang tua miskin tidak ada biaya untuk meneruskan. Duh, padahal lebih murah kan? Tidak seperti itu. Dulu itu kan tahun sekitar 80-an itu ya. 80-an kan beda dengan yang sekarang kan ada BOS itu ya, free sekolah. Tapi dulu kan masih tidak ada BOS kan seperti itu. Jadi agak susah juga. Saya mencoba masuk ke STM KAL waktu itu PT PAL tapi tidak keterima sehingga saya harus berhenti 1 tahun. Mengumpulkan uang untuk bisa sekolah di SMA. SMA, STM KAL. STM KAL tapi gagal, kemudian saya harus tes gagal, saya harus 1 tahun berhenti, saya kerja bangunan, kuli bangunan untuk mengumpulkan uang bisa sekolah di SMA. Seru cerita. Ini yang terpenting juga Cakmu ya. Jadi di buku sudah saya ceritakan di Sekapur Sirih. Jadi ketika saya SMP ke SMA itu, kumpulan saya itu anak-anak mahasiswa IAIN, UIN. Jadi saya terus didoktrin tanda petik. Kamu nek gak sekolah wong becak nek niat sekolah pasti dia sekolah. Akhirnya terus terang keluarga saya itu most of them sebagian besar SMP. Lu bahasa Inggris apa? Most of them. Sebagian, ya? Sebagian besar SMP. Jadi tapi saya harus jadi gini untuk kita harus memecah atau membreak out, memecah kemiskinan. Jadi kita harus pendidikan. Jadi saya harus SMA, saya harus perguruan tinggi, itu aja target. Alhamdulillah tahun berikutnya saya bisa masuk SMA Pancasila Waru. Kembali kepada sejarah tadi, sampai orang tua tidak bisa menyiapkan apa saking desa ya pekerjaannya. Saking desanya ya. Di mana itu? Jadi gini ya, bapak saya tinggal itu di Sawet Ratap. Aloha ya, memang sebenarnya enggak desa, agak perkotaan. Cuman kan mata pencarian orang tua itu yang
yang itu ya tidak punya pendapatan yang banyak, hanya ya. pedagang sayur. Kedua orang saya itu pedagang sayur. Pas nemenan. Nah, tapi saya menghargai dari beliaunya itu taat beribadah, kemudian kerja keras itu yang harus saya salut. Anda putra keberapa? Saya putra ke-6 dari 6 bersaudara. Dan yang atas itu kakak hanya sebatas SMP ya. SMP, tapi bapak saya SR ya. Bapak saya SR sempat jadi pejuang Hidayatul pejuang 10 November itu loh. Kelompok Hidayatullah itu seperti Mujahidin seperti itu. Mujahid. Ya? Itu pun baru saya tahu dari paman saya. Berarti memang orang-orang yang fanatik dengan ya seperti itu. Wis gak seneng utang, apa maneh riba paling ngono kae. Ya, betul. Jalannya lurus. Apa jari Gusti Allah. Tapi bagaimana sampean kok punya semangat bangkit itu? Dari lingkungan saya kan sebagian besar anak-anak mahasiswa UIN atau dulu YIN Sunan Ampel, saya terus didoktrin, kamu harus sekolah. Tapi juga ngaji saya juga itu, sehingga saya harus sekolah. Nah, ini juga penting ya. Ketika saya SMP, nilai bahasa Inggris saya itu bisa 9. Dan itu melonjak, otodidak. Jadi ya pelajaran sekolah juga. Tapi ketika SMA, saya ingin mempelajari bahasa Inggris. Jadi ketika saya karena sudah bekerja, dapat uang sendiri, saya masuk SMA Pancasila Waru. Nah, di situ kan saya mengambil 2 kursusan bahasa Inggris, BBS IKIP Surabaya, kemudian PEF Public English Facility Gedangan Sidoarjo. Jadi setiap sore saya mesti bahasa Inggris kursus. Jadi sekolah saya malah kayak seperti homeschooling ya. Tapi most of them is filled with English. Sebagian besar mata pelajarannya English. Sehingga ketika saya English, jadi saya jalur saya harus ke Inggris nantinya itu pelajaran bahasa Inggris yang harus saya tekuni. Karena saya sudah biasa kalau setiap minggu ada English conversations di New Surabaya College, saya mesti gabung, itu free. Kemudian kalau English Speech Contest itu sudah biasa. Dulu kita cari bule untuk mencari conversation itu. Tapi sekarang sudah enggak ketika saya pernah berangkat ke Australia segala. Ya mungkin ada satu inspirasi buat anak-anak kita yang ekonominya di bawah standar ya. Tadi sampean bilang bahwa setelah bekerja pada saat SMP itu bekerja. Apa? Kuli bangunan. Iya, kuli bangunan. Sebagai apa? Cuma bawa dulu itu ada atau... bukan. Dulu ada tukang besi ya. Saya ikut pembantu tukang besi. Jadi untuk cor-coran, untuk otot-otot cor-coran enggak seberapa itu sih. Jadi hanya mengemal untuk kemudian ada bagian yang cor itu sendiri. Karena anak kecil ya, jadi anak kecil tidak seperti itu. Iya. Honornya berapa? Sebenarnya banyak, tapi kemudian saya bisa akhirnya sekolah ketika sudah diterima di perusahaan ya, Laskar Bumi kalau Laskar Group ya. Jadi itu jadi bangunan. Bukan, Sekar Bumi itu frozen food di daerah Brigjen Katamso ya. Wis ditinggalkan lah pekerjaan. Saya tinggalkan karena kasar, kemudian saya masuk dari sini kemudian bisa ada manage time, saya bisa meneruskan ke SMA itu. Dan sambil kursus tadi ya? Sambil kursus tadi. Kebetulan HRD-nya waktu itu mungkin Pak Arbai kalau nggak salah. Dia sangat baik sekali ketika saya ada ujian jam 2 sore. Dulu kan ada SMA sore kamu. Oh, masuk SMA sore. Masuk SMA sore. SMA apa? SMA Pancasila Waru. Iya. Berarti hafal lah. Iya, tapi gini loh. Manusia itu kalau dari SDM-nya sudah qualified, dimanapun ditempatkan meskipun pendidikannya levelnya itu enggak, dia akan tetap bersinar kan seperti itu. Sepakat. Buktinya ketika semester 3 saya terpilih menjadi partisipan wakil Jawa Timur untuk Australia Indonesia Youth Exchange Program. Itu sudah di semester 3 Fakultas Sastra Inggris Unitomo, dan sampai sekarang mungkin baru hanya satu mahasiswa saya dari Unitomo yang bisa dikirim di AYEP. Itu pesertanya sudah negeri-negeri semua. Berarti waktu masuk kuliah itu free ya? Bayar, sudah bayar. Bayar Cuman sendiri ketika di semester 3 itu ada seleksi
Ada seleksi pertukaran pemuda internasional, salah satunya IAP, pertukaran pemuda Indonesia Australia. Di situ ada Indonesia Kanada, kemudian Indonesia kapal ASEAN Jepang. Nah, saya masuk. Ya. Saya masuk tes maraton, tes budaya, bahasa Inggris. Wah, dari calon cadangan saya kan calon pilihan utama. Itu calon cadangan dari anak UNER. Jadi ketika waktu itu sempat ditawarin, jadi ketika kita terpilih kan untuk pembekalan, biaya paspor, pengurusan kan di waktu itu dibebankan oleh peserta. Siapa yang tidak mampu ngacung untuk membiayai biaya awal peserta. Kalau enggak, calon cadangan akan naik, gitu. Terus terang Cak Mus, saya waktu itu memang agak miskin miskin. Harapan saya waktu itu Unitomo. Bonek asli. Bonek asli. Fakultas Sastra Inggris Unitomo. Jadi ketika nanti saya pengajuan proposal ke Unitomo untuk biaya perbekalan awal. Waktu itu saya ajukan 1,2 juta. Dan pertama sampai rektor, waktu itu rektornya Pak Edi Yunus, sampai rektor sempat ditolak. Akhirnya saya deadline sama pembantu Porek 3 Pak Susi. Pak, kalau misalkan Unitomo tidak bisa memberangkatkan saya membiayai hanya 1,2 juta untuk biaya awal saya ke Australia, ditutup aja Fakultas Sastra Inggris. Waktu itu Sastra Inggris sudah disamakan, disamakan. Ada angkatan keberapa? Saya kurang tahu, mungkin dia sudah disamakan waktu itu statusnya. Sehingga akhirnya seminggu kemudian, jadi berangkat dan tidak itu tergantung Unitomo. Alhamdulillah. Saya ditelepon oleh Bu Sri waktu itu keuangan, Ma'ruf kamu kesini, proposalmu disetujui 800. Alhamdulillah saya berangkat ke Australia. Syarat TOEFL-nya berapa waktu itu? Tidak ada, mungkin sekarang ada syarat TOEFL ya, mungkin sekitar 550 kali. Dulu enggak ya? Dulu enggak, cuman kita bahasa Inggris lancar, kemudian bisa menari. Komposisinya bagus. Karena betul, ketika di Australia, saya ditempatkan di keluarga angkat Australia. Dan setiap Kamis kita harus culture show, pertunjukan budaya dari SD, SMP sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi pernah ke Griffith University, kemudian di Toowoomba, kemudian di di Canberra itu Australia National University. Kita explain about the culture of Indonesia. Jadi memang bahasa Inggris Indonesia diutamakan untuk menjelaskan budaya. Anda mengangkat apa saat itu ketika? Saya Jawa Timur, wakil Jawa Timur, jadi saya representatif harus menguasai tari remo. Tapi ketika di Cibubur, jadi sebelum diberangkatkan, anak-anak itu dikumpulkan 18 anak, 6 perempuan, 6 laki dari berapa provinsi? 8 atau 8 provinsi. Salah satunya ada Papua, teman saya ada Papua kemarin. Ya. Itu kita dikumpulkan di situ, di mix, dancingnya di mix. Jadi apa? Nanti ada koreo baru, kita mix, yaitu nanti kita sebagai untuk kita lawatan ke Australia. Sampai belajar apa? Ngeremo? Remo waktu itu. Belajar di mana itu? Di Sidoarjo, Buduran. Berapa lama? Sebenarnya gini, saya menghindar ketika tes bahasa Inggris ketika seleksi itu saya menghindari tari karena memang waktu itu saya tidak bisa nari. Ternyata betul ada yang mengatas bagian seni budaya itu orangnya tua bijak. Memang saya sudah pilih itu pasti nggak disuruh tari. Akhirnya nggak disuruh tari, cuma wawasan soal kebudayaan. Malah saya tanya, Pak, untuk menjadi peserta pertukaran pemuda internasional, apakah harus bisa menari? Oh, tidak perlu, Mas. Anda jula-juli aja sudah bisa berangkat. Tapi ketika kita dikumpulkan, calon-calon terpilih itu dikumpulkan di Dinas Kebudayaan Provinsi Genteng Kali waktu itu. Dari dinas ngomong, Ma'ruf, kamu wakil Jawa Timur, kamu jangan memalukan nanti. Next, kamu harus bisa ngeremo. Akhirnya yaitu dari proposal itu saya buat, dapat uang dari Unitomo, saya buat untuk kursus menari 1 bulan, ngeremo, saya harus menguasai. Ngeremonya harus qualified ya? Ya enggak, kamu pokoknya iso ngeremo. Pokoknya iso. Dan terus itu pengetahuan tentang budaya Indonesia. Soal nanti waktu kita di Cibubur itu, itu yang ngasih orang-orang pusat. Ada dari kepresidenan, itu bagaimana table manners, kemudian bagaimana kalau Anda misalkan kan dari Muslim, negara Muslim, ditawarin wines di Australia, nolaknya bagaimana, seperti itu. Berapa lama? Di Australia itu setelah saya 1 semester, jadi 6 bulan. Lumayan. Jadi sebenarnya programnya hanya jalan 2 bulan. Tadi di Queensland waktu itu. Dipusatkan di universitas? Enggak, di orang-orang tua angkat, tapi kita bisa work placement.
magang kerja. Di antaranya saya waktu itu di TAFE, Technical English for Video Education for Immigrants di Brisbane. Jadi program kota sama program desa. Program kotanya di Brisbane, kemudian ketika program desa kita ke Toowoomba, itu sekitar 2 jam perjalanan dari Brisbane. Nah, situ. Kemudian kita ketemu dengan itu Australia, peserta Australia di Canberra. Juga 8 perempuan, 8 laki. Sampai sekarang itu ada beberapa yang masih Facebook, masih kontak dengan saya. Kemarin ada komunikasi ya. Ada yang jadi profesor. Jadi antara tim ini. Jadi profesor, kemudian ada Unitomo, ada webinar internasional. Saya undang Prof. Edo itu Edward Buckingham. Dia profesor Monash University. Dan alumni-alumni itu masih komunikasi masih ya? Komunikasi. Itu enaknya kita punya link internasional. Nggak main-main di tempatnya aborigin? Nggak sempat ya? Nggak sempat. Jauh mungkin ya? Jauh. Tapi ada beberapa yang cangkruan di tengah kota, di Mary Street itu ada. Inspirasi apa yang Anda dapatkan selama di Australia? Banyak sebenarnya. Jadi Australia itu sebenarnya kering ya, kering kerontang coklat gitu kan. Beda dengan Indonesia. Jadi ketika kita ke sana itu kan, tapi kenapa jadi negara maju kan? Itu pertanyaannya. Percaya jadi kering kerontang, ada gum street itu kayak pohon akasia itu, Mas Amo. Jadi ketika panas itu kan gandum-gandum sudah dibakari ya, dibakar. Kemudian ganti coklat. Coba ketika kita masuk Indonesia pas pulang, wow, ijo royo-royo. Ya. Pertanyaannya kenapa Australia bisa jadi negara maju? Indonesia yang ijo royo-royo kok mesti seperti ini? Korupsi ada di mana? Korupsi masih ada di mana-mana gitu. Itu mungkin sesuai bidangnya gitu, tenaga ahlinya, teknokratnya sana sesuai dengan ahlinya dan ditempatkan pada tempat yang benar gitu ya. Saya istilahnya sampai wisata bush ya. Istilahnya di sana di kawasan bush itu kawasan yang kayak Wildlife Australia itu saya sempat wisata juga di situ, dititipkan oleh orang tua angkat. Orang tua angkat saya di waktu di Elmaran juga baik kan seperti orang Indonesia. Ayo Ruf, ketika saya waktu di program desa itu ngajar bahasa Indonesia. Work placement-nya, magangnya kan. Jadi ketika pagi itu sudah disiapkan makan. Ruf, ini saya kasih lunch ya. Ini. Oh ya, thanks you ma'am. Seperti itu. Ya perhatian. Ya, betul. Selama di Australia tentu bahasa Inggrisnya semakin tajwidnya, grammarnya semakin solid lah ya. Iya, betul. Lidah sudah tidak bertulang lagi rasanya. Betul. Ya enggak lah. Ya tetap kita sebenarnya kalau kita perbandingkan antara orang Indonesia sama orang Australia itu lebih pintar orang Indonesia karena kita sudah menguasai 3 bahasa ya. Mungkin bahasa ibunya bahasa ibu bahasa Jawa, kemudian bahasa kesatuannya Indonesia, kemudian bahasa Inggris. Sedangkan Australia kan cuman bahasa Inggris saja, kecuali kalau orang keturunan aborigin dia bisa pakai bahasa aborigin, kemudian kita nggak ada bahasa daerah lah ya. Ya seperti itu. Nah itu sudah ditulis di buku saya. Sepulang dari Australia, kembali ke Unitomo, kemudian S1 selesai. Kemudian diterima Jawa Pos. Oh langsung ya? Iya, langsung. Tesnya kan bahasa Inggris waktu itu, TOEFL ya? TOEFL juga. Ditempatkan di mana? Pertama kali. Nah ini mulai belajar menulis ya? Ya, jadi di Jawa Pos itu terus terang karir tidak begitu bright seperti teman-teman selevel ya. Saya mungkin besarnya di anak-anak cabang karena ketika saya masuk kan kondisi ekonomi sudah sulit ya. Ya, 98 97 98. Saya masuk 97 krisis moneter. Pak Hartono lengser. Jawa Pos sudah itu tapi sempat ditempatkan di Biro Jawa Pos. Di Sidoarjo. Biro Jawa Pos Sidoarjo. Gabung dengan almarhum Mas Rukin. Memang tahapannya seperti itu kalau menjadi wartawan. Jadi kemudian kita dipindah di anak perusahaan Suara Indonesia, kemudian berubah jadi Radar Surabaya. Jadi Anda membalik dari pinter ngomong bahasa Inggris, kemudian harus bisa menulis karya tulis. Ya. Ini diawali dari nulis apa waktu itu? Kebetulan ketika di Karang Taruna, Cak Amu, saya sudah terlibat aktif di tabloid Karang Taruna. Di kampung. Saya sudah balik ke desa ya? Iya, waktu itu saya aktif juga. Yayasannya mungkin salah satu saya mendirikan Yayasan Amanah, mungkin sekarang masih sudah punya sekolah, padahal kita dulu juga turut memikirkan pendiriannya. Itu kita mendirikan tabloid Karang Taruna dan kemudian ketika di Australia itu juga waktu di program kita kan di program Australia itu kan di Indonesianya ditempatkan di Medan, Cak Amu. Di Medan sama Deli Serdang. Nah,
itu teman-teman counterpart saya namanya Piers Gillespie kepingin magang di perusahaan koran mimbar umum. Nah, saya harus menemani. Sehingga saya harus menerjemahkan Inggris Indonesia kemudian dimuat di berita politik. Clippingan koran itulah yang saya sertakan ketika application melamar di Jawa Pos. Sampai sempat ngeliping. Ngeliping. Saya tuh nggak pernah ngeliping karya terus. Makanya sulit bikin buku. Ya, nggak dibukukan. Iya, harus dibukukan. Seperti itu. Berarti clipping-clipping itu yang disimpan rapi ya. Karya masih ada karya asli saya ketika sebelum jadi wartawan Jawa Pos. Coba kayak puluhan tahun jadi wartawan, bukunya mungkin setebal ini. Betul. Istri saya pernah pernah itu, Cak. Jadi ketika saya selama karir di Suara Indonesia diawali ya, itu ngeliping sampai ada 15 buku itu folio yang besar itu, yang folio garis itu empeli. Suatu kali numpuk kemakan lagi. Nah, podo. Saya pernah mencoba itu frustasi awal dari kayak opo sih clipping gitu. Akhirnya masih tersimpan. Ada yang Jawa Pos juga, ada Suara Indonesia, ada Radar Surabaya, banyak. Iya, memang lebih valid kalau hasil jadi istri saya itu kalau saya dapat koran, dia bagian guntingin nempelin ke buku itu. Menarik ini. Iya. Nyebut-nyebut istri ini. Wong desa iso menikahi keturunan ya dari Tionghoa. Itu gimana ceritanya? Ada diceritakan di buku ini? Ada di buku. Gimana cerita bisa ketemu istri Tionghoa? Aku Jawa, istriku Cina itu ada. Jadi menarik. Aku Jawa, istriku Cina. Subjudul ini. Mulai jelajah 5 negeri, aku Jawa, istriku Cina, sampai solusi pandemi COVID-19. Ya, betul. Istimewa. Ya, apa ceritanya Jadi gini, Cina. Itu kan ketika saya kan kuliah sambil bekerja, Camu. Jadi suatu kali ketika saya sudah pulang dari Australia, di Sekarbumi itu kan saya semula kan bagian kebersihan, mau naik ke bengkel. Ketika dari Australia, manajer angkat tangan, wah kamu tidak cocok lagi di sini. Kamu tak pindah ke PT Pangan Lestari, Vina. Dia pemasaran seperti itu. Karena apa? Kamu nggak cocok lagi, kamu nanti di bagian MD ya, merchandiser. Nanti atasanmu mantan Pragawati Ligeluhu. Oh ya siapa? Saya dimutasi ke PT Pangan Lestari Jegolo Sidoarjo. Di situ saya ketemu istri. Sebelum jadi wartawan jadi ya? Sebelum jadi wartawan, masih menyelesaikan S1. Berarti gak di label sebagai jurnalis begitu. Belum. Wis payu di sini. Iya, tapi kan ya keren kan dari luar negeri. Iya. Rotok mekedel gitu. Tapi keren ke luar negeri nih. Arek desa ya. Sing bahasanya kemeluduk iki mau. Iya, betul. Bahasa Inggris cas ya kan? Itu jadi gini, kalau itu mahal nilainya. Betul. Jadi kalau jadi gini, untuk mendeteksi kemampuan anak itu suka apa? Ya bebaskan aja dia belajar seperti itu. Saya bisa bahasa Inggris, tidak bisa menuntut anak saya harus pintar bahasa Inggris. Suka mau IT, ya sudah IT saja kan seperti itu. Jadi waktu itu memang saya suka bahasa Inggris, passionnya bahasa Inggris kan. Jadi memang ya mau bagaimana lagi kan seperti itu. Kok sok passion nih bahasa Inggris sih wong desa? Apa dari dorongan anak-anak mahasiswa? Ada tetangga yang juga bahasa Inggris juga lumayan. Kuping kok enak kemudian saya sampai sekarang itu kalau nonton film-film yang itu berbahasa asing. Jadi saya jarang nonton yang Indonesia. Apa mana Ludruk? Sampai sekarang. Ya, Ludruk. Itu memang kita harus apresiasi. Apresiasi. Jadi untuk belajar itu harus totalitas. Balik nang gone bojo iku mau lho. Aku tertarik aku. Soal gini. Cak Ma'ruf. Ya nun sewu ya. Gak gampang golek bojo. Beda bangsa ya kan. Apa maneh awak dhewe iki Jawa kan. Jawane jarene lho. Wong Indonesia iki jijik nek ambek wong bule. Malah sampean entuk wong wanitanya. Nek orang lakinya bisa lah ya. Gampang itu. Iki wong lanang. Saya juga enggak tahu. Apa karena ganteng ya? Oh bukan, saya juga enggak tahu. Itu kan rahasia ilahi kan. Karena memang istri saya memang sejak saya bekerja di situ, meskipun dari luar negeri penghasilan belum banyak juga kan ya. Sehingga saya mesti untuk bayar kuliah juga ngasih orang tua, itu keharusan ngasih orang tua. Istrinya support kan seperti itu. Non pri paham gak gelem dijak utang gak iso bayar. Iya betul seperti itu. Jadi tidak seperti itu. Jadi memang kita itu kan pertama kan harus ikhlas. Ikhlas atau tidak seperti itu. Kalau kita yang mencari-cari atau kan tidak seperti itu kan. Jadi dari situ kan akhirnya
Ya itu. Diceritakan juga cara menikahnya. Ini sebenarnya apa? gini, enggak. Itu Cara sebenarnya cara ini kan mau Imlek Cak Mu. Wah, cocok Mas. Jadi gini loh, kita itu punya orang tua, masih punya orang tua mertua ya. Gitu. Ya. Jadi dia masih menghormati tradisi. Nah, siapa yang belanja peralatan Imlek ya? Saya dengan istri. Iya, kan menghormati mama. Mama, siapa yang mau diajak tolong? Ya, paling enak istri saya. Istri saya kan anak nomor 5 dari 10 bersaudara. Jadi Mas, loh, berarti bisa incas di situ. Masuk dalam keluarga ini langsung diterima. Lahir batin. Iya. Sudah nggak ada perbedaan. Ya bocoran itu. Sudah blended. Ngeluk awak itu. Jadi ya betul, tulisan saya itu blended couple story kan ya. Iya. Jadi saya yang membelanjakan keperluan Imlek. Jadi kayak apa itu dupas dan macam-macam. Cuman kan istri sudah Muslim. Jadi dia sudah tahu batasannya. Oh ya kan kita cuman menghormati orang tua kan bagaimanapun juga kan orang tua. Tradisi mereka tidak bisa ditinggalkan. Jadi setiap tahun pernik-pernik Imlek harus disiapkan. Kemarin aja baru membelanjakan. Gitu iya, baru semua. Jadi semuanya buah serba merah seperti itu. Jadi bagi saya sudah biasa karena bagian membelanjakan. Dua budaya yang menarik ini ya. Iya betul. Berarti ada 3 budaya yang dikuasai Cak Ma'ruf ini. Budaya setengah aborigin Australia, Jawa dan Chinese gitu ya. Chinese ya seperti itu. Tapi di keluarga itu bisa diterima sepenuhnya di keluarga. Ini kan pernikahan 2 keluarga. Iya, 2 keluarga. Nggak ada masalah ya. Sebenarnya istri sudah dijodohkan ke ya sesama itu waktu itu. Tapi berhubung ya aku kan ya pernah ya seperti ini lah. Dicoba jodoh ya gitu ya. Sekarang kan ya anak saya akhirnya ampiang kan blended kan. Ya, kembali ke dunia nulis ini ya. Keberanian menulis. Pematangan Cak Ma'ruf begitu berani menulis buku itu setelah berapa tahun menjadi jurnalis? Lama Cak Mu, mungkin jenengan kan senior. Saya itu iya, tapi kan nggak iso nggak buku sih. Baru 3 buku saya. Sebenarnya gini, saya ketika saya mempelajari buku itu ketika diterima di JP Books ya, JP Press Media Utama Jawa Pos tahun 97. Waktu itu saya sudah disodori menjadi pemret majalah pendidikan cerdas. Jadi 1 bulan harus 1 majalah 36 halaman. Nah, itu sudah biasa, tapi kemudian setelah 1 tahun kemudian, oke Ruf, kamu masuk marketing. Jadi saya itu wartawan yang marketing, mencintai marketing. Ketika saya menjadi kepala divisi redaksi, kadif redaksi, ada tawaran dari Kopassus untuk membuat buku, JP Book ya. Buku Ekspedisi Bukit Barisan. Nah, siapa lagi yang bisa menulis? Saya yang in charge. Saya kepala timnya di JP Books penulisan untuk Ekspedisi Bukit Barisan. Jadi saya membawa 2 anak buah, Ale, Erta, Mas itu Andung, ada 4 dengan saya untuk menyelesaikan dari redaksi untuk menyelesaikan buku itu. Kita harus stay di Mako Kopassus di Jantung itu 1 bulan. 520 halaman, tapi 2 bab pertama, 5 bab ya, sudah saya selesaikan di Surabaya. Dan waktu itu sempat ditawarkan ke Jawa Pos. Orang Jawa Pos sendiri nggak percaya. Wah, nggak mungkin orang Jawa Pos bisa membuat ekspedisi Bukit Barisan. Nggak, prototipenya waktu kan ada Kompas. Kompas itu menulis negeri-negeri terluar, apa itu pulau-pulau terluar. Dan sudah dipersiapkan menjadi penulis. Iya, tapi kita bisa menyelesaikan karena waktu itu sudah kontrak dengan Kopassus, kita berangkat. Mungkin orang redaksi pertama yang menulis buku. Kayaknya begitu. Kan selama ini kita tidak ada tugas untuk menulis buku. Iya, betul. Redaksi pertama. Saya kira orang pertama. Iya, pertama. Tapi sebenarnya ada awal-awal tapi tidak sedahsyat Kopassus. Iya. Berapa halaman itu? 520 halaman. Itu kita selesaikan dalam waktu 3 bulan. 3 bulan? Jadi waktu itu jadi saya itu editor penyelaras dan pengisi juga. Karena kan laporan melibatkan 600 personel Kostra dan Kopassus, sebagian besar Kopassus, menjelajah 6 gunung Cak Mu. Dari mulai Aceh sampai Lampung. Pernah suatu kali ditelepon, Ma'ruf kamu ke sini. Dari koordinator buku waktu itu, Mayor kan ya. Mayor. Ini ada suku terluar pengikut Teuku Umar ditemukan. Kamu harus ke Aceh. Wah, bayangkan. Judulnya apa waktu itu? Ekspedisi Bukit Barisan 2011. Siapa yang bikin judul? Ya saya.
Oh iya, dari sana kan Dari itu sana. ekspedisinya, Oh, ke sana. ekspedisinya. Kemudian Enggak. saya membuat blueprintnya pertama, Enggak. kemudian di buku kedua dan selanjutnya kita tidak dilibatkan, tapi sudah ada blueprintnya. Tapi ya soal judulnya menarik karena Ya, itu sudah ada ditulis juga di dalam terutama buku. Ya. kalau ini memang judulnya kumpulan catatan wartawan desa, tapi wartawan desa fontnya dibesarkan, orang akan tertarik. Oh gitu Begitu, ya. ini lebih mata lebih menyorot tentang wartawan desonya ini ya. Ya. Ini ide membuat judul ini siapa? Saya sendiri. Bukan Kenapa istri saya ya? menyebut bukan? Saya menyebut wartawan karena saya memang wartawan. Ya. Sudah UKW kan kamu ya. Madya ya. Madya. Ya, terakreditasi. Terakreditasi ya. Iya. Jadi jangan menyebut wartawan kalau tidak UKW. Iso mbudreki wong Ya, itu. betul. Itu di situ adalah yang menarik adalah perjalanan itu solo backpacker Frankfurt. Solo backpacker. Ya, Frankfurt Paris. Frankfurt Paris. Frankfurt Berapa Paris. lama itu? Itu paling tidak 2 minggu Cakmu ya, 2 minggu atau 3 mingguan. Jadi ketika menyelesaikan buku Kopassus, saya tidak dikasih itu, akhirnya dikasih mungkin bonus ya, oleh pihak JP Books. Kamu harus mengunjungi Frankfurt Book Fair di Jerman. Itu dia. Tapi dengan syarat kamu harus pakai travel agent yang paling murah. Nggak ada waktu itu, sudah dekat paling murah. Dan sangunya paling murah juga. Iya, sangunya Minim. paling murah juga. Akhirnya backpackeran. sudah ACC, ya kita backpackeran sendiri, berangkat ke Jerman, ke Prancis. Berarti Jerman dulu. di buku ini juga Sudah bercerita terciptakan. tentang bagaimana cara kita backpackeran. Ya, bisa seperti itu. Detail. Ada detailnya juga seperti itu. Isi buku ini berapa tebal? 265 halaman. 265 halaman. Yang menarik apa aja? Jadi selain traveling, jadi saya suka traveling ya, jalan-jalan. Malah saya ada seminar juga, menulis features traveling solo backpacker. Itu ada nanti di pertengahan Februari, karena saya aktif di ASTKI ya. Nah, itu selain traveling juga ada parenting, kemudian ada soal pendidikan juga ada wartawan juga, kewartawanan. Seperti itu. Dari sisi yang paling top nanti, misalnya kalau saya beli buku ini, kapan di launching sih? Tanggal 28-29 akhir Januari ini kan. Akhir Januari ini sudah cetak, proses cetak. Istimewa, berarti beda buku hari ini pas ya dengan pas sekali. Pas. Ya. Padahal saya kebetulan lagi ketemu teman-teman yang suka nulis buku. Ya betul. Dan ini saya lagi juga pingin nulis buku. Ya, betul. Soalnya kan buku-buku sekarang ini udah mulai ditinggalkan karena cetak ya. Jadi itu menarik. Itu sebenarnya kumpulan tulisan saya di coasjp.com. Pemretnya kan Pak mantan alumni Jawa Pos ada di Coas, Konco Lawas. Jadi kita itu meskipun kita saya punya bicara-online.net tapi tetap aktif juga ngisi di Coas, karena kan ya tetap ya passion menulis itu akan akhirnya tetap nulis, akhirnya banyak sekali. Ini web, ketika nanti ada semacam trouble kan tulisan kita bisa hapus kan, akhirnya kita arsipkan dalam sebuah bentuk buku. Isi buku ini juga ada yang clipping-clippingan. Oh enggak, semuanya Coas. Oh, yang Coas online semua, Coas semua, most of them Coas. Dan itu karya jurnalis. Karya jurnalis, ya? Iya, Coas. Dan Anda juga pernah menjadi pemenang ya? Ya, betul. Di lomba karya tulis jurnalis PBI. Juara 3, Piala Prapanca. Istimewa. Situasi begini malah bisa juara ini. Jadi gini loh, Cak. Jadi kebetulan saya dapat FJPP ya, Fellowship Journalism Perubahan Perilaku, yang periode pertama juga periode kedua. Ketika periode pertama mulai Oktober, pokok Desember ke belakang, saya pernah ngeliput di itu makam Praloyo, ya, penggali kubur. Saya penasaran aja berapa. Itu yang dinaikkan. Iya, kadang kan jurnalis itu kan bad news is good news kadang itu kan. Menarik. Berapa orang sampai maksimal berapa satu hari jenengan menggali kubur untuk orang COVID gitu kan. Waktu itu sebelum ada varian Delta ya, masih 89 hitungannya. Ya, tapi ketika varian Delta sampean tahu Cakmu, 20 per orang. 20 hari per orang. Iya. Ya akhirnya saya tulis detail, akhirnya
dapat itu Penghargaan juara tiga. Berapa karya yang diajukan? Waktu itu cuma satu aja itu. Langsung satu. Dan Satu yakin aja. menang. Dan yakin menang karena kan penggali kubur saya wawancarai. Kompetitornya Oh, pasti juara satu anak media Kompas, mainstream, Jawa Pos, Antara Ini Pijaronline.net. Iya, ya. Tapi jangan lihat medianya, orangnya dong. Ya. Tapi kan sampean yang pemilik Pijar Online. Pijaronline.net, ya. Pijaronline.net. Ya, oke. Dan Anda juga sebagai direkturnya. Direkturnya Penas Mesta Media, CV dan PT. Jadi Pijar itu di bawah PT Penas Mesta Media, kemudian perusahaan saya yang CV itu untuk supplier buku teks dan lain-lain juga. Dan itu berjalan ya? Efektif. PKP yang CV berjalan. Ya alhamdulillah, meskipun kita sudah lepas dari Jawa Pos, grup, kita bisa survive. Ya. Dan pernah membuat travel agent ya? Ya, travel agent. Ya, itu sebelum sebelum pandemi. Jadi gini loh, saya tuh sukanya traveling, Cak. Jadi di situ ada juga. Ada tulisan. Ada kiat-kiat. Enggak ada. Iya ada. Survival hidup ya. Enggak, bukan traveling murah di Malaysia kan. Di Malaysia. Jadi sebenarnya test case-nya saya dengan istri. Tapi kemudian di sana dapat tekanan private taxi. Orangnya baik. Malaysia. Jadi ketika kita jalankan aja. Kita share ke FB akhirnya dapat. Jadi saya pertama itu Malaysia itu ada rombongan sekitar 18 orang. Saya berangkatkan pakai private taxi. Bang, tolong jemput ya. Oke. Kalau Malaysia kan nggak sesuai dengan kapasitas Cak Ma'ruf ini. Kok nggak ke Europe atau Eropa? Belum. Karena kan itu juga ada misi ke sana ya. Iya, misi ke sana. Tapi gini, Cak Mu. Setiap kita ke luar negeri pasti ada visa. Visanya itu yang memberatkan. Jadi kita menuju ke negara-negara yang tanpa visa dan kosnya nggak mahal gitu kan. Kalau sampean ke Europe paling nggak deposito tabungan Anda harus 100 juta. Garanti. Fix berapa? Kalau negara-negara no visa kan enak kan seperti itu. Singapura. Jadi sebelum pandemi itu 2 kali Malaysia, 1 kali Singapura. Sebelum pandemi. Sebenarnya mau saya Penang kan, ternyata kena pandemi ya sudah nggak jadi. Iya. Semua lengkap ada di buku. Ada di Wartawan buku. Desa. Wartawan Desa. Saya guys gak desa. Oh, gak desa. Wes nakut ya sudah. Wes gak sini Bapak. Jadi sebenarnya nih, desa luar negeri itu saya pernah sampai sekarang itu saya masih hubungan dengan orang tua angkat saya di Australia, Susan Doni. Jadi, Mem, itu berapa rumah di desa Milmeran itu? Di desa tempat saya dulu pernah stay. Ya paling 1 sampai 2 miliar. Apa kamu mau beli di sini? Mau dikontrakkan ya? Jadi saya kepingin itu desa Australia, sepi. Berapa kilometer ada rumah, berapa kilometer ada beda dengan Indonesia. Iya. Berapa kilometer ada pom bensin. Iya, betul. Iya kan? Iya, betul. Berapa kilometer lagi warkop. Di sini. Sak wifi ne. Istimewa. Wis aja nang desa liya nang gosone awak dhewe. Iya, betul. Ijo royo sana coklat, kering kerontang gitu. Aduh. Tapi saya terinspirasi dengan sepak terjang liku-liku hidupnya Cak Ma'ruf ini. Terakhir nih Anda juga sudah punya gelar master. Ya. Master apa itu? Master trainer. BNSP tahu, Cak. Di BNSP. Ini sertifikatnya proses pengiriman. Trainer apa? Jadi penulisan. Metodologi training. Jadi subjek kursusnya menulis ya. Waktu itu saya mengambil SKKNI menulis sejarah. Tapi yang di certified ini how to train, tata caranya itu kan, dari mulai persiapan awal sampai metodologinya itu yang di certified. Jadi ketika saya mengambil master itu, saya harus menyelesaikan 13 portofolio. Di antaranya membuat modul, membuat kurikulum. Jadi modul membuat penulisan sejarah itu bagaimana, itu saya ada di portofolio itu sebagai persyaratan master. Jadi modul, kemudian silabus, kurikulum, micro teaching, pembelajaran via online itu harus terbukti semua. Malah video untuk biasa kan kita pakai PPT itu harus divideokan. Dan diambil sendiri. Itu dari portofolio itu terdokumentasi semua, dinilai oleh asesor.
Baru kalau kita lulus kompeten ya kompeten lulus. Kalau nggak kompeten ya nggak kompeten, nggak dapat master. Fair. Nggak ada katrol-katrolan ya? Nggak ada. Itu kan memang biayanya sekitar mahal ya, 8,99 juta. Tapi kan yang penting bayar, nggak mungkin. Anda harus menyelesaikan 13 portofolio. Di antaranya membuat modul itu membuat buku untuk anak didik kita. Nah ini kan kita mau kompetensi. Insya Allah saya mau Maret mau Askom, asesor kompetensi. Istimewa. Nah nanti bisa saja kerjasama dengan Jatim News untuk mendirikan LKP, public speaking atau apalah. Iya betul, lembaga pelatihan profesi. Ya LKP lembaga. Nanti kita ke LSP bisa untuk siswa kita semacam course gitu ya, course tapi sertifikasi ada tujuannya karena kan nggak sekedar sertifikasi nanti kan nextnya itu jadi semua tenaga kerja itu harus sertifikasi soalnya seperti itu. Ke depan memang kedepannya sudah dirancang seperti itu, berlisensi. ISN malah gini Cakmu, lisensi itu untuk tenaga pariwisata itu bisa diterima di ASEAN. Jadi misalkan kita BNSP-nya di Indonesia, itu Malaysia bisa menerima seperti itu. Kayak buku ini juga ber-ISBN. Ya seperti itu, ber-ISBN. Itu buku abal-abal. Betul. Jadi skill kita bersim. Iya, jadi BPKB dulu Simono nyetire pasti karena nabrak ngerti rambu ya. Jadi itu kan kita update setiap 3 tahun sekali. Meskipun saya master, tapi nanti 3 tahun sekali harus update memperpanjang. Karena kan teknologi, metodologi trainingnya kan mesti berubah. Praktikumnya juga dikontrol. Iya, dikontrol. Tiap 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Ini dijual berapa? Itu 100.000. Murah. Kalau pada zaman Rasulullah itu orang-orang penjual buku itu takarannya bukan duit, Pak. Apa, Camu? Satu timbangan ini di berapa bobotnya, terus sampingnya ini adalah emas. Beratnya buku ini seberat emas itu. Penghargaannya pada zaman Rasul itu begini. Buku? Iya, ilmu pengetahuan. Saya pengetahuan dijual murah, ya kan sing moco. Iya. Malas minat baca, padahal wah istimewa. Kalau perjalanan bertahun-tahun hanya dibuat dalam satu buku dan sangat inspirasi. Ya masih ada lagi tuh nanti Deso seri kedua karena kan saya tujuannya membuat buku itu mengarsipkan apa yang saya tulis. Ya betul. Supaya tapi tidak hilang. Ada dunia teknologi biasanya lewat monolog ya. Iya betul. Tapi belum ada. Nah, mungkin ada yang mencoba. Doakan aja ada yang mencoba menceritakan pengalaman. Empirisnya itu kata Camu. Kursus jurnalistik gampang, seperti itu 5W1H. Yang mahal itu empirisnya, pengalamannya perjalanan itu yang menjadi jurnalis. Ini yang nggak dipunyai orang. Orang beda-beda gitu ya. Saya kira cukup ya, Cak Ma'ruf ya. Oke. Udah buku kali ini ya. Iya. Dibayar nggak kira-kira Adi? Dibayar ya, profesional Camu. Ya, sobat. Ya, kalau ketemu konco lawas ini, apalagi sesama wartawan ini kadang bisa nulis, belum tentu bisa cerita. Bisa cerita, belum tentu bisa nulis. Nah, ini Cak Ma'ruf ini bisa cerita dan bisa menulis, apalagi sudah berbahasa Inggris. Seperti itu. Menarik kalau ada host berbahasa Inggris campur bahasa Indonesia. Nanti kita itu ya. Oke Cak Ma'ruf. Terima kasih Cak. Sobat, ojo lali. Ya, tadi sebenarnya saya mau ngingetin dulu, kalau sebelum lihat cangkir Cakmu, subscribe dulu ya. Supaya apa? Kita semakin semangat untuk berkarya. Berkarya. Tanpa Anda, kita bukan apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cacakmu, cangkir Cakmu.